Gimana Dol, kabar Dol? Alhamdulillah baik. Seul aman Dol? Aman. Kemarin Seul. kan sempet epicentrum ya Dol ya, rame banget kayaknya berita tuh kalau tentang COVID, kalau nggak Wuhan, Korea Selatan gitu. Sekarang gimana Dol? Di sini sih udah lumayan ya. Apa namanya? Lumayan Kemarin hancur. kemarin sempat naik kan sampai kayaknya di atas 200-an deh. Tapi cuma sebentar. Habis 200 itu apa? 200 positif sehari? hari. Terus Itu gara-gara Bu Risma, Pak. Gimana? iya. Gara-gara apa ya? Oh, gara-gara keagamaan. Jadi banyak orang ngumpul, gara-gara kan udah lama nggak pada ngumpul kan mereka buat acara keagamaan. Tapi dulu peaknya berapa emang? Peaknya ya segitu-segitu aja sih. Paling 300. 200-an aja? Iya, paling banyak 200, tapi kok beritanya tuh kayaknya rame banget gitu loh. Oh, iya, Indonesia makanya. sampai 3.000 santai banget kayaknya. Segitu aja sih di sini. Maksudnya nggak pernah 1.000 gitu, nggak pernah. Tapi emang kalau gue baca berita tuh orang Korea tuh bebel juga ya, yang kasus yang Starbucks itu loh. Oh iya. Sama kayak di Indonesia gitu. Indonesia begitu PSBB kelar dikit, begitu transisi udah kayak liburan bersama gitu tiba-tiba. Kayaknya di Korea juga gitu habis. Iya. Orang santai aja nggak pakai masker gitu. Sekarang sih udah nggak bisa sih, yuk. Sekarang kalau di luar pasti harus pakai masker. Itu karena dia lagi makan di restoran kan dilepas maskernya. Oh iya ya. Terus dia di bawah AC, jadi dia ke bawah gitu lah. Tapi kalau sekarang mah udah nggak bisa. Jadi lu keluar tuh mesti pakai masker, kalau nggak denda nanti. Oh ada denda juga ya? Ada denda. 2 Itu juta gara-gara won. ngikutin kebijakan Pak D itu ya, begitu ya? Iya, mengadopsi yang berhasil lah. Enggak, kita nggak mau bicarain Pak D lah, hebat lah Pak D. Kita menjaga grup ini tetap aman dari ciduk-menciduk nih. Tapi lu sekarang ngambil apa sih Dol di dokter tuh ada jurusannya gitu sih, gue nggak pernah ngambil dokter soalnya. Jadi riset lu tentang apa? Riset gue tentang energy policy gitu. Jadi apa namanya kan ternyata gue juga baru nge sih. Jadi ketika naik, maksudnya setelah S1 kita semua ada di mana? Di jurusan yang saklek gitu kayak elektro, terus akuntansi, ekonomi gitu segala macam. Ternyata di S2 terus lanjut ke S3 itu lebih sempit lagi si jurusannya. Nah, gue kan waktu itu S2-nya di UI elektro juga, tapi kayak tentang energi gitulah. Nah, pas di S3 ini gue tentang energy policy. Memang di S3 di sini sih banyak graduate school gitu atau kayak jurusan itu banyak yang interdisciplinary gitu. Jadi yang sejurusan sama gue tuh bisa dia S1-nya dari ekonomi atau dia S1-nya dari teknik perminyakan gitu. Itu bisa, maksudnya nggak saklek lu harus S1-nya apa gitu. Selama emang itu masih bisa relate ya, dan itu tergantung profesornya juga sih. Jadi itu udah kayak hak prerogatif profesor gitu. Nah, gue kebetulan di sini tuh ada program dia ngasih beasiswa gitu full dari kementeriannya, dibiayain sama kementerian sini untuk government officer gitu, kayak PNS yang ada di bidang energi gitu. Nah, gue rasa ini juga banyak dilakuin sama beberapa negara maju ya, kayak Jepang juga gue rasa ada juga program kayak gini. Nah, Indonesia nggak begitu tapi Dol, kan negara maju sekarang udah masuk. Iya, dikit lagi berarti nanti ada beasiswa kayak gini nih. Ya gue dengar sih mau buka beasiswa untuk di Uncen ya. Oh, ya bisa. Cendrawasih ya. Energi Siul. Sekarang riset lo tentang apa, Dol? Hah? Riset lo tentang apa? Tentang energi security. Jadi kayak gimana ya? Sebenarnya lu jelasin lah, banyak yang nggak paham nih.
Nggak, ya sebenarnya gini, maksudnya jadi ada satu di tahun 2015 itu ada kayak satu definisi baru gitu untuk ngelihat seberapa benar sebuah negara itu memanage energinya di dalam negeri sama dia nge-manage bisa ya kayak gimana ya, kemampuan negaranya itu benar gak sih selama ini manage energinya. Nah, nama definisinya itu si energi security itu gitu. Jadi bisa dibilang ada negara yang secara energi security dia udah benar, ada yang secara energi security-nya acak adut gitu. Nah, akhirnya waktu itu di-rank lah semua negara. Indonesia ada di peringkat kayak 70-80-an gitu. Nah, Dari terus si energi 81. security dari 100 enggak 85 enggak. Jadi si setiap negara itu nanti di rank terus dilihat udah benar belum sih nge-manage itunya. Nah, definisi ini mulai rame tahun 2015 terus jadi masuk beberapa apa ya? Banyak paper atau research yang terkait ke situ gitu. Terus kayak sebuah negara memastikan gini loh, kayak dia mau policy bikin, kan ada sekarang tuh terkenal tuh kayak di Indo energi transisi, pindah ke EBT atau bangun refinery atau bangun pembangkit gitu. Nah sebenarnya itu harusnya didefinisin di si energy security itu gitu. Nanti dia ngelihat cukup nggak sih energinya, murah apa enggak, terus habis itu aksesnya buat setiap orang dirasain apa enggak gitu. Terus kayak udah bener belum sih sisi lingkungannya gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak bentuknya kayak assessment sih. Nah, Kayak sekarang bentuknya. Indonesia udah secure belum? Nah, kalau Indo sebenarnya sekarang lagi punya problem besar sebenarnya, terutama di import fuel atau bahan bakar. Gitu. Kita udah ngelewatin 50%, sekarang 60% kayaknya. Itu si import fuelnya gitu. Dibanding sama yang diproduksi sama refinery sendiri. Itu yang Tapi kan satu. itu kan yang buat negeri ini hidup Dol dari impor-impor BBM itu. Kalau enggak, bagaimana kita menggaji para politisi-politisi kita kan? Nah, itu dia. Itu dia. Makanya pas gue kemarin ngeliat kan, maksudnya Pak Jokowi juga bilang di dalam ininya merasa keberatan dengan membeli banyak impor, terutama impor bahan bakar ya. Itu ternyata komoditi paling tinggi di impor kita, si bahan bakar itu. Dan itu kebanyakan dari Singapura. Jadi, nah dari situ sebenarnya itu yang bikin jelek si energi security kita, tapi dari sisi bahan bakar, sisi apa namanya, minyak, oil and Karena gas. kita tergantung banget sama yang lain gitu ya. Iya, kita tergantung banget. Dan salah satu yang lagi gua coba emphasize itu seberapa cukup sih kita harus bikin refinery gitu. Nah itu Dol, maksud gua sekarang arahnya nih Dol, nih kalau kita bicara tadi lo bilang impor BBM nih, arah kita itu yang benar itu seharusnya apakah kita bangun refinery sebanyak-banyaknya kah, atau kita ganti energi biar nggak usah tergantungan sama BBM impor lagi, ataukah bagaimana Dol? Ataukah kita genjot eksplorasi? Soalnya kalau yang cara-cara konvensional ya, kalau gue bilang ya kayak cari eksplorasi minyak baru, kita bikin refinery. In fact, over 10 years kita selalu gagal bikin hal-hal itu. Makanya gue bilang itu cara-cara konvensional gitu. Nah sekarang tuh, lu kan ini kan PNS nih, lu tahu bener lah strategi Indonesia atau yang sedang dipikirin pemerintah deh. Yang sedang dipikirin pemerintah tuh apa gitu loh. Lu ngomong security, lu udah kuliah jauh-jauh, kalau pemerintah mikirnya beda kan percuma juga, men. Benar. Ya benar yo. Jadi secara historis ya. Jadi 30 tahun terakhir itu ternyata kapasitas dari refinery kita tuh ternyata nggak ada pertumbuhan signifikan gitu. Sedangkan konsumsi dari bahan bakar itu naik hampir 3,5 kali dari periode tahun 80 sampai sekarang ya. Sampai 2018 lah kemarin terakhir. Jadi kemampuan refinery-nya udah nggak bisa ngejar.
Terus gue lihat juga pertumbuhan terakhir dari refinery itu nggak ada yang signifikan gitu. Nah, walaupun sekarang pemerintahnya juga tetap maju untuk ke kayak adalah rencana-rencana baru kan, RDMP, terus GRR juga ada diajuin, dan gue juga kemarin coba ngitungin itu kayaknya juga nggak akan cukup gitu untuk kalau konsumsi bahan bakar kita masih dengan tren yang sama gitu. Nah, gue di salah satu ini gue sih sebenarnya shifting. Maksudnya salah satu propose policy yang bisa diajuin itu shifting. Jadi si konsumsi bahan bakar itu udah harus mulai diganti. Nah, dan jadi pas udah gue urai beban terbesar kita itu ternyata di bahan bakar untuk kendaraan kendaraan jalan, road transportation gitu. Jadi beban terbesar itu ada di motor kendaraan roda 2. Terus malah motor dong. Iya, paling besar, 34% itu. 34%. Nah, gua cuma 20.000 3 hari dong. Enggak, karena jumlahnya. Jadi jumlahnya itu 150 juta sekarang. Data di BPS. Jadi kalau New Zealand banyakkan kambing daripada orang, di Indonesia bisa jadi nanti banyakkan motor daripada orang. Bener. Jadi itu 34% dari motor, 26% itu baru kendaraan roda 4 yang kendaraan biasa. Nah, itu jadi itu yang kayaknya harus jadi concern kita buat shifting ke, ya mungkin ada idenya, dan gua rasa itu bakalan gua dikerjain sama bagian gua juga sih nanti pas gua pulang. Jadi kita kan akan shifting ke kendaraan listrik ya. Nah, mungkin fokus kendaraan listrik ini mesti bisa lu dibuat. Udah program SDM nih, lu kan, oh ya nih buat yang teman-teman semua nih, Pak Doli ini PNS di ESDM ya. Jadi pas bener nih. Itu udah program di SDM dong? Nah, itu dia. Jadi di SDM juga baru start ya tahun ini, 2020. Terus gue ngelihat mereka masih, ya lu kalau gue ya sharing ya, maksudnya gue masih ngelihat ini masih kayak sporadis gitu loh. Jadi kayak Pak Menteri pengen konsep kendaraan listrik ada di Indonesia, wah semua sibuk gitu. Tapi tanpa kayak roadmap yang jelas, terus target-target yang jelasnya belum ada gitu. Nah, itu yang bukannya setiap program gitu dong? Ya makanya gue bilang ini ada program baru tapi tetap aja begitu aja yang dilakuin mah sama-sama aja gitu. Nah, ini maksud gue berharapnya sih sebenarnya shifting ini bisa berhasil dengan roadmap yang jelas. Jadi berapa persen sih sebenarnya pertumbuhan si kendaraan listrik atau motor listrik lah yang pertama, yang jadi concern utama itu harus tumbuh gitu, dan gimana caranya bikin motor listrik itu bisa senyaman motor biasa gitu. Nah, itu yang PR besarnya sih kalau gue bilang. Tapi kocak sih Dol nih. Ini silakan ya teman-teman kalau mau nanya langsung aja ya. Ini gue agak kocak nih Dol. Shifting yang lo bilang diemban sama PNS. Padahal PNS itu, nih yang isu-isu di luar ya, shifting itu bagi mereka aja susahnya luar biasa. Menurut lo gimana Dol? Ya betul. Kayaknya bagi PNS itu hal yang apa ya, yang sulit lah gitu. Toh dari dulu sampai sekarang nggak berubah-berubah. Betul. Kita termasuk yang pengadopsi yang paling terlambat sebenarnya. Kan umumnya yang early adopters itu kan yang orang-orang swasta, yang perubahan itu cepat mereka tangkap, cepat mereka adaptasi ya. Nah, dan memang kan orang-orang PNS ini, ya gua nggak bisa bilang apa-apa ya. Maksud gua karena direkam. Enggak. Gue cuma bilang defaultnya ini gagal. Tapi buat PNS kalau gagal itu ya udah. Coba lu bayangin deh. Program mana sih yang berhasil? Misal contoh ya, program mana sih yang berhasil gitu. Ya kalau gagal ya udah. Kan kita juga ya kerjain lagi tahun depan. Maksudnya secara default ya. Maksud gue mending berharap bahwa gue nggak mau kita ngomong tinggi-tinggi terus akhirnya memang udah pasti gagal, mending ya udah defaultnya gagal dulu aja.
Lu bikin program, default-nya gagal. Aduh, gimana ya? Enggak, maksud gue berusaha kayak gini secara konsep berpikir tuh gue pengen agak beda dengan PNS lain gitu. Sebenarnya di kebanyakan PNS dan di mana kebanyakan kita didoktrin itu kayak ya udah bikin dulu yang tinggi gimana, dan lu kan akan lihat banyak program-program yang secara textbook itu tertulis luar biasa gitu kan. Keren. Lah naik 23% EBT apa segala macam, dan itu diulang-ulang di banyak seminar dan diulang-ulang di banyak acara gitu, dan tapi ya akhirnya orang tidak melihat itu diimplementasikan dengan baik. Nah maksud gue dari pertama gue masuk PNS itu gue secara physically aja gue orang PNS, tapi secara pemikiran gue agak mencoba untuk mencari pemikiran yang sebelah. Menarik gitu. nih dong. Kalau karena lo bicara stereotip PNS ini menarik nih. Iya, 3 kata Dol dari apa itu menurut lo, gimana itu PNS dari seorang PNS nih, gimana Dol? Ya pertama yang tadi lo bilang ya. 3 kata, nggak usah gue bilang panjang. 3 kata. Yang pertama sulit beradaptasi. Pertama itu sulit beradaptasi. Apa namanya? Konservatif. Konservatif lah ya. Itu PNS. Terus habis itu obedient. Apa namanya? Patuh. Kita tuh disuruh apa aja, ya dulu gitu. Nah terus habis itu good. Ya satu kata ya gue bisa bilang sih nggak worth it gitu. Maksudnya lu kenapa gue bilang nggak worth it? Apa yang jadi PNS kalau nggak worth it? Nggak, maksudnya kalau ya oke, economically nggak worth it gitu. Jadi kayak lu spend energi banyak di sini tuh sebenarnya nggak akan apa ya? Tidak akan menambah pundi-pundi lu, maksudnya secara ekonomi ya, tidak akan menambah terlalu banyak. Jadi lu ngomong hal-hal besar. Sebenarnya aja tuh Dol yang kagak nggak mudeng Dol. Buktinya Nur Hadi bisa jadi tajir. Iya kali ya. Gaknya aja Dol. Yang belum ngelihat peluang lo Dol. Ya bisa jadi. Mungkin gue masih dibutakan ya ceritanya. Tapi ini buat bandingan nih, mungkin di sini ada Handika, ada Restu, ada Asri nih. PNS di sana gimana tuh, bro? Asri? Mana sih Asri? Halo. PNS di sana gimana, Sri? US, Sri? PNS di sini itu ya gimana ya? Ya inilah pertanyaan gampangnya, sama nggak kayak di Indo? Apanya nih sama nih? Stereotipnya. Orang ketika dengar PNS gitu, bule-bule tuh pas ngomong, hey, do you know PNS? Wah, PNS sucks gitu, misalnya tuh gimana gitu. Ya, yang jelas gini, stereotipnya itu kalau PNS di sini itu kurang government support, gitu kan. Pasti kurang funding, kurang alokasi anggaran, resource-nya terbatas. Tapi dengan tujuan atau dengan goal yang dibebankan yang sangat tinggi, tapi under resource, under funding, akhirnya itu kebanyakan nggak efisien atau nggak efektif jalannya. Jadi komplain utamanya itu kayak gitu. Sama aja berarti ya? Iya, mungkin kalau dari sisi itu sama kayak di Indonesia. Itu benar-benar banget kerasa. Jadi kalau lu ke city office atau macam-macam, itu obviously mereka akan coba secepat mungkin untuk mengurus dokumen-dokumen lo. Cuma itu tadi kadang-kadang ada hal di mana wah kita resource-nya terbatas, kita bukan nge-delay secara sengaja, cuma ini karena resource-nya terbatas, ya kita nggak bisa move terlalu cepat gitu kan. Kamu harus nunggu sekian hari gitu. Nih, kocak juga ya, gue baru tahu. Yeah. Di US tuh orang apa ini memang tipikal PNS seluruh dunia. Gue nggak tahu juga sih. Yeah. Cuman lu udah tahu begitu, kenapa lu jadi PNS, Dol? Gimana ya? Jadi gak ada pekerjaan lain? Enggak.
Enggak, gue tadinya kan iseng ya, maksud gue kan waktu itu 2014 tuh, itu PNS kan habis dibekuin ya, 4 tahun tuh nggak salah. Jadi nggak ada penerimaan. Terus gue belum pernah nyobain. Nah, waktu gue di kampus waktu S1 itu gue bilang gue kan gak akan bakal gue menjadi PNS gitu. Maksudnya Gua sih begitu sih. Nah, itu sebenarnya nggak boleh dibilang. Itu Pak harus dikasih tahu tuh sebenarnya. Jadi lu kalau nggak suka sesuatu mending nggak usah lu bilang deh gitu. Karena itu bisa jadi didengar malaikat dicatat. Aduh, bener-bener deh. Yang kejadian kebalik gitu. Jadi Gue berapa kali ngomong gue kayak gak bakal kaya nih, gue gak bakal tajir. Berarti mungkin udah kali catat gue tajir nanti nih. itu tuh Jangan. makanya tuh. Lu Gue kayaknya kira lu bakal ikut PNS tajir. karena nggak keterima Pertamina, Dok. Enggak ya? Gue dituntut lo, Dok. Wah, nggak punya logo ini sama mertua. PNS lah, Jangan, kayak juga depannya. berarti hati-hati lo kalau ngomong gue gak bakal miskin nih abis ini. Abis itu miskin. Itu mah gua BJ. Kalau gua tuh karena gua nggak masuk PNS, gua masuk Pertamina gitu. Nah, tuh. Enggak lah, Pertamina kan inilah apa namanya. Tapi Chris, kalau gua tuh, gua waktu itu kan sempat resign ya dari kerjaan awal gua di Astra. Karena dulu gua pengen emang masuk salah satu oil and gas lah. Tapi gua gagal waktu itu. Nah, waktu itu PNS keuangan lagi buka dan gua tuh dulu cukup agak berharap sih. Waktu itu gua pengen ngambil pajak karena gue pikir yang bisa menjanjikan keuntungan duniawi hanya pajak. Wah, itu lagi zamannya Gayus itu yuk. Enggak lah, 2011. Tahu udah tuh zamannya Gayus apa enggak. Tapi ya akhirnya gue, ya itu makanya gue bilang, gue nggak lulus PNS, makanya gue masuk Pertamina. Gimana Dol? Lanjut Dol. Iya, terus gue waktu itu gue nyoba cobain lah gitu, iseng gue nyobain satu kursi doang, terus udah deh gue coba yang ini deh, kayaknya kelihatan keren gitulah, apa namanya, formasi jabatannya waktu itu. Gue daftar, nah terus gue daftar, gue tes, jadi tes akademik, tes TPA, terus abis itu ada tes wawancara juga terakhir. Nah itu pas di wawancara, si yang wawancara gue nanya, "Kamu ngapain jadi PNS?" Kata gitu. Terus ya gue bilang apa namanya, ya orang tua gue, nyokap gue. Jadi walaupun gue nggak bilang ke nyokap gue ya, maksudnya waktu gue daftar PNS itu gue nggak bilang nyokap gue baru bilang setelah gue keterima. Jadi gue bilang waktu itu gue cerita, terus jadi sebelum pengumuman itu gue udah disalamin yo. Oke, kalau gitu selamat bergabung di keluarga Kementerian SDM gitu. Gue bingung. Lu jawabnya apa? Kamu kenapa jadi PNS? Jawab lo apa? Gue karena orang tua gue yang ini. Gue bilang karena nyokap gue sebenarnya Nah ini kocak nih, pas lu ngomong apa PNS. Alasan lu karena orang tua, lu sambil nangis gak Dol? Enggak. Oh, gue kira dejavu kayak dulu, jadi ketua SP ada yang nangis-nangis terus lu jadi ketua SP gitu. Enggak. Kayaknya mungkin udah banyak kali ya yang alasannya karena orang tua gitu. Dan kebetulan memang mak gue, entah gimana mak gue kepengen banget punya anak, ada yang satu yang PNS gitu. Jadi pas waktu itu dibilang keterima, terus gue, ini udah keterima belum ya? Ya udah deh, gue kabarin nyokap gue. Terus gue kabarin nyokap gue, gila nyokap gue senangnya minta ampun gitu, kayak, kok mama nggak tahu kapan daftarnya gini-gini. Terus gue kayak, kok seneng banget mak gue ya? Jadi PNS, gue nggak expect mak gue seseneng itu gitu, kayak bahagia amat. Perasaan PNS kayaknya gajinya bakal jadi lebih kecil gitu loh dari yang gue dapat di swasta sebelumnya kan. Terus ya udah akhirnya gue tanya nyokap gue, gimana nih, beneran mau diambil PNS-nya apa enggak gitu, karena gajinya bakal kecil. Dan gue waktu itu kan, waktu di swasta tuh gue bisa bagi dua gitu yo. Jadi setengah itu gaji buat gue, setengah itu gaji buat orang tua gitu. Jadi dan ATM yang pegang nyokap gitu. Nah gue bilang ini kayaknya nggak bakal bisa deh. Maksudnya kita bagi dua lagi karena gajinya jadi lebih kecil, gue bilang gitu. Jadi akhirnya ya udah gini aja deh. Gue tetap pegang hidup dengan tabungan.
Terus nyokap gue yang pegang duit PNS gue kasih lagi ATM PNS gue. Coba lihatlah itu berapa sih dapatnya gitu. Gitu. Jadi ternyata iya benar. Maksudnya nggak se-worth it itu juga sih. Waktu di awal-awal, apalagi waktu 2 tahun pertama lah, itu lumayan berat. Tapi setelah itu, ya udah mulai naik jadi PNS beneran, udah agak lumayan. Berapa, Dol? Sekalian update konsumen nih. Wah, enggak, waktu gue pertama kali daftar itu gaji itu 1,7 juta. Terus kalau nggak salah tunjangan 1,4 gitu. Jadi sekitar gue 3,1 ya. Gila. Terus Jadi yang cuma, lain-lain? Bantu nggak ada, waktu itu perizinan nggak itu ada. nggak Waktu ada. tahun pertama nggak ada. Bantu-bantu Jadi kayak- perizinan nggak dapat. Pengen Uang ya sih. bensin, uang apa gitu. Nggak ada. Jadi kayak ya tahun pertama tuh masih kayak gitu aja. Nah baru di tahun kedua gaji itu naik jadi 2,2 ya. 2,2, terus tunjangan tuh jadi 2,4 gitu bah. Tadi nggak nyampe. Pokoknya 2 jutaan juga deh. Totalnya 4 juta itu. Nah baru gue bisa, waktu itu banyak SPPD, apa namanya, perjalanan dinas itu loh. Dinas. Wah, andalan tuh, Dol ya? Kalau di kementerian tuh andalannya ada tambahan SPPD lah. Antara 1-2 juta lah sebulan. Tapi ini, Dol, balik lagi PNS ini, Dol. Stereotip kita lah, semuanya orang Indonesia udah tahu lah. Tapi apa bener actualnya di dalam begitu, Dol? Sorry itu sih ya, maksud gua. Iya, nggak apa-apa yuk. Gue juga PNS kan ya lambat, ya lu bilang tadi lu udah sempat ngomong itu apa lambat berubah segala macam. Actualnya seperti apa sih gitu loh? Karena kan nggak semuanya orang tua. Benar. Gitu kan? Benar. Nggak semuanya orang tua gitu, ada yang muda-muda juga. Nah, apakah yang muda-muda ini juga jadinya lambat juga gitu, ataukah malah terhambat sama yang senior? Iya, betul. Nah, setelah gue masuk ya, gue karena gue juga udah pernah sebelumnya di swasta, gue masih setelan orang swasta gitu. Terus pas gue lihat, gue agak shock juga sih. Maksudnya kayak ada satu waktu gue rapat di luar sampai rapatnya di hotel gitu. Terus pembahasan paling panas waktu itu adalah kata kerjasama itu bisa apa disambung. Terus gue bingung, ini kita kehabisin duit negara buat ngebahas ini doang nih gue. Tapi itu apa bahasan awalnya? Atau yang dilibetin itu bahasan awalnya apa emang? Enggak, ngebahas dokumen. Jadi di dokumen tentang inilah apa namanya kayak rencana strategis gitu. Cuma pembahasan yang berat itu ya itu ngebahas kerjasama dipisah apa disambung. Gue kan sambil notulen ya karena waktu di swasta gue kalau rapat gue harus notulen, harus ada yang gue catat gitu kan. Gitu maksudnya biar gue ingat gitu. Mereka nggak nyuruh gue notulen juga. Cuma pas gue nih gue agak shock juga. Nah, di kemudian hari di banyak rapat ya banyak rapat yang kayak gitu. Tapi ada juga rapat-rapat yang besar yang rapat-rapat yang berbobot mah ada. Jadi akhirnya gue pindah ke satu tempat, ke satu bagian yang rapatnya berbobot lah gitu. Rapatnya berbobot, kita dapat keputusan. Nah iya, maksud gue apa yang lo bilang berbobot tidak berbobot tadi itu hanya masalah salah tempat ataukah secara keseluruhan gitu? Maksud gue ya lo bilang kan lo pindah dapat yang kondisi lebih baik. Ini kedengeran nih suara Bang Jago nih. Maaf ya. Iya. Soalnya dekat Halim 9 bulan. Nah maksud gue itu tadi Dol. Lo bilang pindah tempat, apakah semuanya kayak begitu ataukah ya karena gue sendiri gue juga ada interaksi ya sama teman-teman PNS ya. Nah gue sih nggak bilang nggak efisien, cuma memang gue ngelihat ada yang kurang pas aja, terutama yang buat junior nih. Iya. Porsi mereka dalam sebuah peran itu menurut gue remeh-temeh banget gitu, kayak cuman nyorot nyiapin proyektor lah, teknis banget lah maksud gue. Yang S1 begitu gitu. Betul. Ya, jadi ini ya yang gue lihat di PNS itu yang terjadi adalah ketika lu bisa kerja, lu akan diberi pekerjaan lagi yang lain. Karena orang tahu lu bisa kerja kan. Gitu. Jadi lu kayak dipisahkan gitulah.
oh lu bisa kerja gitu. Ketika lu nggak bisa kerja, lu dipisahin juga, nggak akan dikasih kerjaan lagi gitu. Nah, impact-nya adalah Jangan begitu dong. Gua sih akan ada Meninggalkan ya. variasi sebenarnya. dapat sama. Iya betul persis. Dapatnya sama, SPPD-nya sama. Kadang lebih banyakan yang nggak bisa kerja malah. Dapatnya bisa banyakan yang nggak bisa kerja karena dia kan bisa fokus cari duit ya. Yang akhirnya sibuk di kantor yang bisa kerja gitu. Nah jadi akhirnya teman-teman yang bisa kerja itu akhirnya diporsir. Jadi kayak kerja lu kayak misalnya jatah satu, maksudnya kayak jatah 2-3 orang lu yang kerjain semua gitu. Itu terjadi itu. Dan dibagi di tempat gue tuh kayak misalnya 5 bagian nih yang dikasih kerjaan itu terus-terusan terus nggak habis-habis itu ya satu bagian doang. Cuma satu bagian doang, 4 bagian lainnya kayak seadanya aja gitu diinin. Dan itu terjadi. Oke. Nah, gue juga, ya gue cuma dengar doang nih, makanya gue minta konfirmasi ke yang PNS-nya. Terserah sih mau dijawab apa enggak, karena kan kita nanti publish-nya. Iya. Gue pernah dengar gitu kalau memang ada juga tuh bagian-bagian pekerjaan di PNS yang sangat remeh-temeh gitu kayak misalnya gue pernah dengar ada orang yang kerjanya cuman nge-review surat mau studi. Jadi kerjanya cuma menerima surat, baca surat, sama nerusin. Itu doang. Itu S1 loh. Bener nggak dong gitu dong? Ada. Ya, ada. Sampai secemen itu sih kerjaan S1. Enggak ya, itu gue bilang. Tadi karena bebannya dibuat jadi kayak yang bisa kerja dibebanin lebih besar, akhirnya banyak hal-hal yang kayak maksudnya keputusan-keputusan besar, terus rapat-rapat yang berbobot cuma jadi satu bagian doang gitu. Nah di banyak bagian itu ya udah kayak gitu, ngurusin surat, fotokopi, itu ya kayak senior gue aja masih ngeluhin hal yang sama. Gila, gue udah mau masuk tahun ke-10 PNS kata dia. Dan gue masih kayak, gue yang fotokopi sendiri, gue yang ngurusin dokumennya, gue yang bikin surat nota dinas, dan maksudnya kayak lu bayangin, dan dia anak ITB juga, lulusan S1 ITB juga. Jadi gue kan ngelihat ke situ ya, ngelihat ketika gue pertama kali datang ke kantor atau jadi PNS ini, gue langsung ngelihat nih senior gue jadi apa nih. Itu yang pertama gue bayangin. Terus tapi di swasta gitu juga Dol. Gue tuh gitu di swasta, kan? kayak gue sekarang gue masih fotokopi sendiri, gue masih nulis surat sendiri, minta approval, gue masih muter jalan sendiri. Gue ya ada sih pekerjaan yang kayak gitu, walaupun mungkin ada juga kerjaan-kerjaan yang tanda kutip berbobot lah gitu. Gue bikin report segala macam, financial report dan sebagainya. Tapi kerjaan-kerjaan administrasi itu nggak serta-merta terus jadi nggak ada gitu. Cuman kalau di swasta memang ada inisiatif, misalnya ya ada pekerjaan teknis banget, yaitu gimana caranya digitalisasi atau dikerjain sama outsource gitu. Betul. Gue juga kepikiran kayak gitu. Nah, gue mau nanya deh. Dulu kan Kemenpan RB itu kan sempat menggaungkan banget namanya reformasi birokrasi. Gitu. Dan gue juga dulu sempat bantu-bantu tapi untuk Kemenkes sih. Berat banget pertanyaan lu bikin. Kurang lebih seperti itu. Maksud gue kan dulu intinya reformasi birokrasi itu adalah kita kan mencari mana sih pekerjaan yang dikerjain double atau mungkin pekerjaan yang tadi Trio sebut kadang-kadang mungkin perlu apa enggak sih fungsi itu. Itu masih jalan nggak sih Dol? Atau ada follow up-nya nggak sih? Apa udah cuma program Kemenpan RB di tahun zaman siapa sih SBY ya itu ya? Iya, akhir zaman SBY masuk ke Jokowi. Itu apakah jalan benar-benar dilanjutin atau gimana Dol? Kalau di tempat lo sendiri ada nggak reformasi birokrasi kayak gitu? Ya, gue sebenarnya reformasi birokrasi itu jalan, BJ. Maksudnya tapi ya maksudnya lu nggak bisa expect itu dengan apa keberhasilan yang kayak gimana ya gitu. Maksudnya surat-surat sekarang udah banyak yang dipindahin ke digital, terus bahkan udah ada tanda tangan digital, udah ada ya proses-proses yang kayak gitu sebenarnya udah jalan. Cuma kayak misalnya apakah organisasi ini sudah cukup efektif itu kayaknya belum begitu terasa ya kalau gue lihat. Jadi nggak ada jadi kayak gini BJ, misalnya gini, gue tahun ini bikin satu kegiatan terus Dol
tahun depan ganti nama aja gitu. Tapi kegiatannya sama, cuma kayak diolah gitu doang, BJ, seolah-olah bahwa ini Iya. kayak gitu. Maksudnya itu terjadi ya. Maksud gue bukannya gue ini dan gue rasa itu konsep reformasi birokrasi itu sebenarnya bagus. Perizinan diperpendek, terus efisiensi dari PNS itu harus ditingkatin, gitu itu bagus. Cuma kita harus sadar bahwa mereka yang punya power, kalau kata gue ya, yang punya amanah, misalnya pejabat yang bisa ngubah sesuatu di dalam organisasi itu, mereka itu dibesarkan dengan konsep PNS yang kaku, BJ. Maksudnya konsep PNS yang masih feodal gitu. Jadi Iya. itu agak sulit ketika lu memaksa mereka untuk mengubah mindset lo. Itu ribet. Betul. Nggak akan mudah. Itu harus benar-benar ganti generasi kalau kata gue. Maksud gue, generasi yang menengahnya lah yang harus kayak in charge lagi gitu. Nah, kalau kondisi sekarang, ya kayak gitu. Misalnya, dulu ada namanya DP3. Terus sekarang ganti namanya SKP, sasaran kinerja pegawai gitu. Udah keren-keren nih, ada nilai ini, ada nilai itu. Terus kayak, naikinnya dikit-dikit aja gitu. Nanti biar naik terus. Gitu. Bayang nggak lu? Iya. Iya, jadi naikin dikit-dikit aja. Nanti, jadi nilai yang paling tinggi itu bukan pegawai yang paling perform, bukan. Pegawai yang deketin ini, pensiun. Nilai itu 97, 96 gitu. Jadi kan lu, maksudnya, dengan secara umum sih sama dong, di swasta juga sama ya? relatif begitu, cuma di swasta itu menang kita lebih cepat merubah sesuatu, itu aja menurut gua. Tapi isu-isu kayak gitu itu menurut gua isu sangat Indonesia banget ya. Lu udah mau pensiun dinaikin, lalu ya pekerja yang nilainya baik itu tidak berarti yang kinerjanya paling baik. Itu menurut gue sangat umum banget sih. Gue bahkan di perusahaan asing, kerja di perusahaan asing pun begitu. Kalau di Indonesia ya. Iya betul ya. Mereka memang lebih adaptif. Maksud gue ya dia lebih cair organisasinya, sama atasan tuh jadi lebih enak gitu, nggak terlalu kaku. Nah itu aja sih mungkin bedanya ya. Tapi kalau dengar cerita lo tuh sebenarnya apa yang kita bayangkan PNS selama ini ternyata di gue juga kayak gitu. Gue ngerasain juga kayak gitu. Bahkan di tempat kerja gue yang sekarang, yang BUMN pun juga begitu gitu. Betul. Ya gitu sih, itu kalau menurut gue sih emang udah wataknya Indonesia kali, BJ ya. Emang pegawai Indonesia semua begitu kali, BJ ya. Ya sama juga sih, itu yang kadang-kadang dilema juga buat gua ketika memang orangnya udah, apalagi kalau ngomongin performance ya, lu mesti menilai dia, kadang-kadang kompetensinya tidak cukup tapi harus naik karena masa kerja udah lama. Itu yang kadang-kadang suka bikin bingung. Ya apa ya, kayaknya Indonesia tuh masih tetap mau nggak mau tuh harus tetap mempertimbangkan, mempertimbangkan hal-hal senioritas tuh nggak bisa hilang 100% gitu loh. Nggak bisa. Walaupun ya emang sih kalau ada yang kebangetan banget ya tetap jadi tukang fotokopi, biarpun mau pensiun tetap jadi tukang fotokopi sih. Itu ada yang kebangetan banget. Tapi misalnya ini ada 2 orang, satu masih muda seumuran kita, satu lagi udah mau pensiun, mau dinaikin, mana yang dinaikin jadi asisten manajer misalnya, pasti dinaikin yang mau pensiun dulu. Kasihan lah dia udah mau pensiun gitu lah. Masa pensiun sebagai staff, kadang-kadang ada pemikiran gitu juga sih. Itu di swasta juga gitu. Ya sangat wajar. Bahkan gue di perusahaan asing pun, kita juga, ini cerita sedikit ya, dulu di kantor gue juga tiba-tiba kok ada orang yang performanya biasa aja, bahkan musuh ke kantor gitu ya, tiba-tiba naik jadi level yang lebih tinggi gitu. Tapi ya kita lihat, ya dia cuma setahun lagi pensiun, ya udahlah biarin aja. Gue juga ngeliat kayak gitu sih. Betul. Ya tapi ya itulah. Oke Dol, itu tadi cerita PNS Dol. Nah sekarang ini kan tema podcast kita kan tentang midlife crisis nih. Nah, gue ngerti banget sih Dol, perjuangan lo dulu dari bawah gimana, kebetulan gue tahu ya. Kalau gue boleh cerita sedikit nih Dol, dulu lo ya itulah, mulai dari lo nggak punya komputer, lo tetap survive gimana caranya tetap eksis gitu loh, tetap eksis di SMA, pengen juga memberikan, konsepnya tuh bukan hanya pengen tampil gitu, tapi juga pengen ngeberi pemikiran lo
di kampus lu juga walaupun dengan suasana yang sangat terbatas, jadi ketua himpunan, bahkan pun sekarang lu memilih untuk melalui jalan yang terbatas juga nih, jadi PNS demi mewujudkan idealisme lu. Nah sebenarnya idealisme lu tuh bertahan berapa lama sih, Dol? Maksud gua sampai kapan lu mau seperti ini terus gitu? Maksud gua ya dibandingkan gua ya, hidup lu tuh lu udah ngerasain pahit tuh banyak gitu loh, maksud gua. Terus lu mau begini lagi tuh lu mau sampai kapan gitu? Ya, jadi dari lo yang dulu nggak ada duit sampai akhirnya lo sekarang masih nggak ada duit tuh. Ya buat apa gitu lo melakukan ini semua gitu? Maksud gua ya gua ya kayak sekarang kita realita aja lah, sekolah mahal apalah segala macam itu one side ya, walaupun kita nggak boleh kehilangan idealisme lo, tapi bagi sebagian orang kalau gua rata-rata kan lo tuh sangat idealis jatuhnya gitu, tapi lo mau sampai kapan begini? Benar. Gua juga baru kepikiran lo ya. Loh, jadi krisis beneran. Juga ya, gua dari mana duit ya? Iya. Gua juga ngerasain itu sih sebenarnya. Maksud gue waktu gue bilang ke nyokap gue waktu itu kan, beneran nih kita menjadi PNS gitu. Maksud gue apalagi gue anak pertama kan, dan gue waktu itu masih nyekolahin adek gue juga 2. Sampai sekarang gue juga masih nyekolahin yang terakhir. Dan sebenarnya ya kondisi kalau secara ekonomi ya itu bener kata lo. Jadi dulu nggak punya duit, sekarang juga tetap nggak punya duit gitu. Nah, gue ngerasa sih gini sih, sampai kapannya gue belum tahu yo. Sampai kapannya gue belum tahu. Jadi yang sekarang gue jalanin adalah gue menikmati dulu prosesnya, dan gue ngerasa diri gue berkembang sih. Sejauh ini diri gue berkembang, terus dan gue kayak gue walaupun secara ekonomi tidak seberapa ya gitu, tapi gue ngerasa bahwa step by step gue tuh kayak mulai kelihatan lah gitu. Oh ini gue bilang waktu itu, gue pengen sekolah lagi gitu. Waktu gue masuk PNS, gue pengen sekolah lagi. Walaupun waktu itu gue juga kesulitan ya, karena wah dihadang sana sini lah. Wah urut kacang dulu, macam gitu. Terus kayaknya gak taunya ada jalan aja, gue bisa sekolah. Terus pas yang sekolah Korea ini sampai hari H, surat itu juga nggak ditanda. Maksudnya gue itu terbang ke Korea dulu, baru dapat tanda tangan Pak Jonan. Belakangan gue dapat tanda tangan Pak Jonannya. Jadi ya memang gue ngerasa berprogres sih. Gue masih ngerasa berprogres. Gue nggak bilang bahwa ini bakal jadi jalan yang akan gue jalanin terus juga sih. Gue nggak juga. Karena gue juga maksudnya berpikir bahwa bener kata lu yo, jadi ada di banyak waktu tuh gue ngerasa ini worth it gak sih? Makanya tadi gue bilang kan, ini worth it gak sih? Ini gitu. Maksudnya kita gitu. Ya. Terus kalau misalnya nggak jadi juga nggak apa-apa kan? Gitu, maksudnya nggak berhasil tuh juga nggak apa-apa. Di PNS ini mah nggak ada ini. Iya, maksudnya gitu dong. Maksud gua lo berjuangin kayak gitu, tapi yang nggak tahu dengan posisi lo yang sekarang lo bisa nggak begitu? Ya itu nih, balik lagi ke konteks lo mau merubah apa lo yang ikutan berubah nih? Iya, tapi harus tuh. Waktu itu gue bilang gini, gue punya satu keyakinan, gue ngelihat bahwa anak-anak yang baru itu PNS ini gue ngelihatnya udah mulai banyak anak yang bener-bener bagus gitu. Jadi dia kesaring buat jadi PNS tuh bener-bener kayak kesaring bagus. Terus gue ngerasa bahwa kalau misalnya generasi ini bisa bergerak dengan arahan yang benar dan kayak terarah lah gitu. Terus dia bisa ngelihat contoh yang benar, ini PNS ini bisa mengubah banyak hal gitu. Dan gue ngelihat bahwa hidup di PNS ini walaupun gajinya kecil gitu ya, cuma krusial kan. Misalnya kayak di pemerintah gue bilang, gue maunya 20%. Ya udah semuanya ikut 20% gitu. Misal ya, gue mau tulis pokoknya anggaran buat ini kita bikin 20% gitu. Ya udah semua ikut 20% kan. Misal
Jadi gue ngeliat krusial gitu, dan waktu itu gue prajabatan, gue bilang ke orang-orang, gue bilang waktu itu di satu forum besar gitu di Cepu, gue bilang, lu semua sebenarnya bisa kerja di tempat lain, gue bilang gitu. Tapi lu milih untuk jadi PNS di sini gitu. Dan maksud gue, kalau misalnya nggak ada hal yang lu perjuangin di sini, sebenarnya nggak worth it lu untuk tetap ada di sini. Tapi kalau memang ini jalan yang kita pilih, ayo kita sama-sama ngubah di sini gitu, gue bilang. Sampai waktu itu gue kayak argumen lah sama pengajar gitu, kayak tentang anti korupsi gitu. Terus dibilang, lu mau ngubah satu organisasi yang misalnya terkenal korupsi sebelumnya gitu, terus tiba-tiba lu bilang pokoknya anti korupsi, lu tuh nggak bakal bisa, kata pengajarnya ya, nggak bakal bisa gitu. Lu tuh cuma buih-buih kecil gitu. Ya, gue mikir gini, ya kalau lu di luar ya lu nggak bakal bisa ngubah apa-apa gitu. Lu harus masuk ke dalam dulu. Dan ya makanya gue bilang yang sekarang juga gue bilang ke teman-teman gue, ya gue nggak bakal bisa sendiri nih ngubah ini gitu. Kalau mau kita sama-sama jalannya gitu. Dan ya gue juga nggak janjiin apa-apa ke mereka sih. Cuma lu udah kebetulan lu milih jalan PNS, ayolah berubah. Ini Dol, gue kan melihat lu doang nih ya. Tapi sebenarnya gelombang perubahan itu sebesar apa sih? Dari bawah ya, yang muda-muda itu segerget apa sih dia mau ngubah gitu kan? Misalnya, gue pengen ya apalah, gue nggak tahu lah gitu. Apa seberapa greget sih yang muda-muda gitu? Ya belum lah, mereka junior. Maksud Zuli tadi itu dia bisa jadi kasih contoh. Iya, betul. Kayak tempat kerja atau swasta, lu kalau junior mau bisa apain? Betul tuh. Gue bilang gini ke mereka, jadi ketika lu nggak punya role model itu lu sendiri, gue bilang. Lu harus bikin diri lu jadi role model buat diri lu sendiri. Makanya gue waktu itu mikir gini, gue harus sekolah dulu nih, supaya orang-orang di belakang gue lihat, oh si Doli bisa sekolah kayak gitu, gue harus bisa ikutin dia gitu. Nah itu yang sedang gue lakuin sekarang gitu. Jadi kayak gue bilang di angkatan gue yang pertama bisa sekolah langsung tektok, malah maksudnya kayak bisa sekolah S2, terus habis itu gue bisa sekolah S3. Kayak gue 6 tahun di PNS, 5 tahunnya gue sekolah doang gitu. Nah maksud gue di zaman dulu itu nggak mungkin terjadi gitu. Nah gue pengen tunjukin bahwa bisa kok kita kayak gini gitu. Nah gue cuma keinginan kecil sih yo gitu, pengen nih gue kasih lihat caranya, ayo ikutin gue gitu. Gue pengen bilang gitu. Maksud gue balik lagi bertanya, Dol. Effort lu sebesar apapun itu berat lah untuk mengubah sebuah institusi yang akar kelakuan apa ya budayanya seperti itu, dan juga ya itu tadi institusinya sangat besar banget gitu. Nah sekarang kan tinggal bicara kuatan yang pengen berubah apa kuatan yang nggak pengen berubah gitu. Betul. Ya kan? Nah sekarang seberapa besar sebenarnya gelombang aja nih kita harus berubah. Kalau emengan gitu kan sebenarnya banyak ya. Menteri-menteri pun kalau ngomong kita berubah. Tapi kan menteri itu apa? Menteri kan cuman politik ya. Iya, ya cuma 5 tahun dan dia politik, dia cuma tahu program dari visi presiden begini, ngejalaninnya kudu begini. Tapi kan dia nggak tahu yang di bawahnya mau jalanin apa tadi. Cuma sekedar ya udah yang penting kita menuhin target atau gimana gitu. Nah itu seberapa besar sih gelombang mau berubah itu loh? Kalau nggak kuat pakai radio. Hah? Bisa 4 jam ya, Sri? Iyalah. Pakai radio kata Basri. Kalau nggak kuat pakai poredi. Sorry lanjut dong. Ya. Jadi gini ya, apa namanya, bener kata lo. Jadi sebelum gue datang, sebenarnya gue ngelihat yang lebih dominan masih yang tidak mau berubah yo. Yang generasi tuanya lebih banyak gitu. Nah, tapi ada 3-4 intake di bawah gue, jadi mungkin sekitar 4 intake lagi, gue rasa itu akan lebih dominan anak barunya. Nah, makanya gue bilang sama lu, ketika gue sekarang PNS, gue sebenarnya setuju untuk pindah ibu kota. Kenapa gue setuju pindah ibu kota? Karena biar orang tua. Harus setuju lah, Dol. Harus pro rejim. Kalau nggak pro rejim, susah lo PNS nggak pro rejim. Gue pengen sebenarnya yang tuanya nggak mau ikut gitu. Jadi biar sekalian tereliminasi dari awal gitu. Jadi kayak kita bentuk
kita bentuk nilai-nilai barunya di ibu kota yang baru gitu. Sebenarnya karena gue ngerasa gini ya, presiden kayak sekarang nih Jokowi 5 tahun pertama dia baru ngerasain bahwa susah banget ngubah PNS. Cuma dia 5 tahun pertama tuh cuma buat nyadar bahwa 5 tahun pertama itu susah banget ngubah PNS. Dia ngomong perizinan lah, apa segala macam udah diputer-puter, balik-balik lagi. Gitu. Jadi gue nggak bilang bahwa ini akan berhasil, dan gue juga gue selalu menyiapkan plan E, plan B, C, D lah yuk gitu. Jadi sekarang yang gue lakuin ini dulu, dan kalau ini berhasil dan bisa membuat perubahan di institusi gue lah ya, itu ya. Kalau ngomong realitanya ya, lo mau berubah kayak apa, tapi nanti menteri lo pindah haluan gitu kan ya susah juga kan gitu. Benar. Semudah Pasti. itu lo dikalahkan tuh semudah itu gitu. Betul. Jadi ya menterinya ganti dikit, beda pemikiran pasti berubah sih, pasti berubah. Dan di PNS itu adalah satu pekerjaan di mana lu tuh nggak bisa minta bos lu kayak apa kan? Kayaknya lu juga gitu deh. Kita nggak bisa minta kan bos kita kayak apa kan? Ya itu di mana-mana begitu. Nah, iya waktu gue gitu. Cuma ya gue ngerasa sih ini apa namanya, kalau misalnya di bawahnya nanti udah kuat dan kita bisa ngasih suara kita, mungkin kita bisa ngasih perubahan lah. Di tempat gue sih udah termasuk yang paling konservatif yo, gitu. Jadi bakal berat banget juga untuk mengubah. Sorry, banyak suara motor. Soalnya dekat Halim ya. Sekarang gue udah pindah keluar karena Indomaret mau tutup. Oke Dol, nah ini balik lagi ke midlife crisis Dol. Lo bilang kan tadi ya udahlah, ini sebenarnya sih kita ngomongin midlife crisis sebenarnya bukan bicara materialitas ya. Maksud gua ya masalah duit banyak dikit itu relatif lah. Betul. Relatif bingung maksudnya. Ya, tapi maksud gua itu kan tadi kan lo bahas dari sisi materialistis ya, artinya secara ekonomi lo bersusah payah gitu. Tapi poin gue bukan itu, artinya apa yang lo capai baik itu secara material itu jelas lah, tapi yang non material juga kayak misalnya ya udah lo sekarang tadi lo capek-capek berjuang idealisme lo ternyata juga nggak jalan gitu. Akhirnya kan ya gue pribadi sih gue juga punya idealisme, tapi gue mungkin sekarang jadi lebih banyak realistisnya daripada idealisnya gitu. Nah makanya tadi gue nanya lo seberapa jauh sih lo mau idealis itu, merubah itu kan bukan suatu hal yang kecil gitu. Lo mau merubah PNS, lo mau merubah segala macam yang lo bilang gitu loh. Tapi ya itu deh seberapa kuat sih kita gitu, seberapa ya ini kan mungkin related juga dengan pengalaman hidup lo ya, yang lo benar-benar ya berjuang tuh bagi lo tuh bukan sebuah hal baru gitu sebenarnya ya. Betul. Berjuang tuh bahkan lo sampai titik darah penghabisan, sampai lo nggak punya pun lo ngelakonin dengan cara yang menurut gue extraordinary Dol. Lo jauh-jauh ke rumah gua gitu segala macam untuk hanya sekedar bikin paper LKS yang nggak jelas. Nah, tapi ya itu tadi akhirnya lo kan ngelihat sendiri lah gimana sekeliling lo sekarang gitu. Nah ya worth it nggak sih kehidupan lo sekarang gitu dengan apa yang lo perjuangin, atau lo masih yakin nanti suatu saat ya lo happy nggak sih dengan ini semua gitu? Gila yo, ini jadi midlife crisis beneran nih gue. Oh, iya benar. Jangan-jangan lo baru mikir sekarang. Ya juga ya yang Pri omongin ya. Itu gue pikirin kok. Gue bilang juga ke istri gue. Maksud gue ya kondisi kita kayak gini terus. Ya benar Dal. Terutama bini lo bisa nggak nerima sikap lo yang keras kepala kayak gini? Itu udah gue bilang dari awal sih. Jadi waktu begitu dia bilang dia ngangguk-ngangguk aja, ya udah wah ini aja deh. Enggak. Tapi gue bilang dari awal, semua kondisi gue bilang dari awal, dan apa ya, benar-benar gue nggak tahu ini bakal berhasil apa enggak, dan gue malah berpikir bahwa default ini nggak berhasil sih yo.
defaultnya nggak berhasil. Tapi at least gue berusaha lah. Karena gue pertama ngerasa gini, kita udah di tahun ke-10 ya. Tahun ke-10 dari berkarir ya kalau kata gue. Kita udah ibarat kalau berkarir itu kan paling lama mungkin 25-30 tahun lah. Paling lama tuh. 30 tahun paling lama. Rata-rata 25. Nah, bisa gue bilang kayak kita udah hampir setengah jalan dalam berkarir sebenarnya. Lo kepala seksi udah dong? Gue belum yuk. Orang gue sekolah 10 doang. tahun belum kepala seksi. Iya, makanya gue 4 tahunnya di swasta kan. Gue di PNS 6 tahun. Tapi maksudnya senior gue juga ada yang bener-bener dia dari awal lulus kuliah PNS doang tuh. Dan masih belum jadi kepala seksi juga, udah tahun ke-10 gitu. Udah gue bilang, kok gue nggak bisa relate gitu nih. Orang pinter, cepet, jadi gacoannya dirjen, jadi gacoannya direktur, terus kerja bisa tak gitu, taktis, tapi nggak naik juga. Terus gue bilang, ini mau dijadiin apaan sih gitu. Terakhir malah gue denger begitu dia nggak naik. Nah, makanya terakhir gue denger malah yang kayak gitu ya. Ada yang kena batu empedu lah, ada yang kena, pokoknya kebanyakan ada yang kena jantung gitu. Ya di kantor gue ada gitu yang akhirnya dia jadi ujung tombak, kerja terus segala macem, karir nggak naik, taunya ada sakit jantungnya gitu. Maksudnya dan ya bener kata lu, ini worth it apa enggak gitu. Dan gue defaultnya sih ini nggak worth it. Dari awal gue defaultnya nggak worth it, tapi gue udah di tengah jalan gitu. Maksudnya gue untuk banting setir untuk pindah ke karir baru pun maksud gue perlu gue pikirin harus yang relate. Udah jadi pertanyaan simpelnya itu plan B lo apa? Nah, kalau plan B gue tuh gue udah sekolah nih ya, dan gue melihat banyak pekerjaan lain di luar negeri nih yang kayak ngebuka kayak tenaga ahli gitu. Satu tenaga ahli. Yang terakhir gue waktu itu nyobain IRENA sih itu. Apa namanya kayak organisasi internasional tentang energi gitu. Renewable energy. Terus gue nyobain, gue cobain, gue iseng deh nyobain gitu. Dan gue bilang waktu itu gue PNS, bisa nggak gue pindah ke situ gitu. Nanti gue bikin surat tugas lah atau kayak gimana, minta tolong supaya gue bisa kerja di situ kayak ditugasin gitu. Terus ya udah lu ikut aja kata si orang IRENA-nya, dan sampai di akhir dia yang kayak ya lu ikut dulu deh tesnya, lu ikut dulu deh wawancaranya gitu, dan gue ngerasa kayak ternyata gue capable juga untuk bisa masuk ke tempat ini ya gitu. Dan gue bilang gue di akhir wawancara gue bilang gue belum selesai nih sekolah gue, dan gue juga PNS. Itu gimana? Oh itu gak jadi masalah kata dia gitu. Lu nanti selesai S3 lu, kalau misalnya udah selesai lu kabarin kita aja. Ya, maksudnya gue mungkin masuk talent pool-nya dia kali ya. Gimana? Korea? Enggak. Jadi PNS Korea aja dol. Enggak. Itu dia basic-nya kalau base-nya di Jerman, di Bonn apa ya? Tapi dia ada di banyak negara gitu tuh. Waktu itu jabatannya itu untuk Asia Pasifik gitu, kayak energy consultant untuk Asia Pasifik gitu. Maksudnya akademisi atau enggak, kayak kerja konsultan. Konsultannya konsultan apa? Kayak konsultan regulasi. IRENA tuh ini yang NGO, dia yang buat apa ya, bikin research, nanti research-nya dijual atau dia berarti ke policy atau konsultan apa? Ke konsultan manajemen? Enggak manajemen. Policy tuh larinya ke policy ya. Ya biasanya dia ya kayak inilah, kayak McKinsey lah. Nah, iya kayak gitu. Tapi dia di energi. Ya kayak McKinsey, tapi dia pendekatannya nggak komersil. Kalau McKinsey kan komersil ya pendekatannya. Kalau dia pendekatannya NGO. Kalau McKinsey emang komprehensif, kan yuk manajemennya juga. Ya makanya dia kan pendekatannya komersil tuh kalau McKinsey. Kalau ini pure NGO, jadi banyak area-area yang
Ya, gue rasa dia lebih ke policy spesifik gitu, nggak mungkin. Iya, di policy spesifik, jadi bukan komersil lah. Karena resources-nya harus mahal kan. Maksudnya untuk hire orang-orang yang mau dibayar mahal juga. Mau NGO. Bayar orang pasar. Iya tuh. Gue rasa itu sih plan B gue. Atau gue denger bisa postdoc juga. Ya gue mau daftar postdoc paling. Iya. Nah ini mungkin segmen terakhir dong. Segmen terakhir ini gue bakal nanyain lo sesuatu yang gak nyambung dengan kehidupan lo selama ini. Jadi gue nanya pendapat lo aja nih. Jokowi. Gua background lo kan teknik ya, jadi gue nggak bakal bertanya tentang teknik, gue nggak bakal nanya tentang energi karena itu lo udah jagonya lah. Sekarang gue mau nanya yang nggak nyambung sama sekali dengan kehidupan lo, tapi bisa dijawab common sense lah. HRS pulang kapan dong? Nah sekarang, Nanyanya, HRS pulang kapan? nah, pakai itulah Python Sri, pakai Python. Kata analisisnya dari bulan lu mungkin belum ngadepin ini Dol, tapi beberapa dari kita sudah menghadapi ya. Itu terkait dengan sekolah mahal Dol. Sekarang masuk TK, masuk SD itu mahalnya lumayan lah. Gitu. Nah, lu kan ada pandangan di Korea gitu. Di sana tuh sekolah itu emang semahal itukah atau gimana Dol? Lu bisa memaklumi nggak kalau memang harga sekolah itu mahal buat anak-anak lu ntar? Nah ini good question juga yo. Jadi gue kemarin ngebahas juga sama istri gue kan. Di Korea ini sekolah itu dari SD sampai SMA itu gratis. Jadi lu start SD sampai SMA gratis. Cuma yang mahal itu malah. Di sini. Iya, yang mahal. Jadi yang mahal adalah ini, apa namanya, childcare apa sih namanya? Anak. Yang buat anak-anak, itu yang mahal. Jadi itu sebulan 3 juta lah, 3 juta, 4 juta. Buat penitipan anak itu. Murah ya? Itu udah paling mahal tuh di sini. Jadi kalau sekolah mah gratis, di mana-mana gratis. Nah itu gue juga amazed banget sih sama cara di sini ya. Swastanya juga gratis dong, enggak kan? Swasta bayar kan? Iya, mungkin sekolah swastanya bayar, tapi di sini sekolah negerinya bagus dan banyak banget sekolahnya gitu. Karena dia sangat apa ya? Korea itu ngerasa bahwa cara mereka berubah jadi negara kayak sekarang tuh benar-benar pendidikan gitu. Jadi sekolahnya tuh banyak banget. Sekolah negerinya banyak banget. Bener dong yang udah dilakukan tadi. Harus gratis itu. Cebong detektif. jadi gue ngeliat di sini dan anak-anak tuh dibikin kayak di childcare itu dibikin anak-anak tuh sesenang mungkin buat sekolah gitu. Jadi kayak lu apa sih? Maksudnya lu nanya tentang sekolah anak kan yuk? Sekolah anak, bocah. Iya. Nah, gue bilang sama bini gue gini, sebenarnya sih gue berharap awalnya anak gue bisa nerusin pet gue gitu, bisa paling nggak SMA-nya di 8 juga lah gitu. Tapi ternyata mungkin beda kali kita ya, tantangannya beda-beda. Dan gue juga agak khawatir, maksud gue cuma PNS, gue pengen pendidikan yang terbaik buat anak gue, mungkin duit gue nggak akan cukup gitu. Jadi kayaknya gue ngerasa bahwa gue berharapnya sih nanti SD-nya aja swasta, dan itu swasta yang bisa gue afford lah gitu. Nanti SMP sama SMA-nya kalau bisa dapat negeri lah. Itu doang yang gue tapi emang menurut lo wajar nggak sih sekolah itu sampai sebulan bisa sampai 2 juta biaya bulanannya? Menurut lo wajar nggak sih? Gue sih sebenarnya berharap harusnya jangan itu ya. Harusnya itu gratis sebenarnya sekolah tuh. Dan gue ngerasa ya, kalau negeri kan pasti gratis. Iya nggak maksudnya. Ya, kita bicara preferensi generasi kita lah. Generasi kita kan relatively jarang yang punya konsiderasi untuk anaknya SD-nya negeri aja lah, walaupun ya
ada juga gitu. Tapi rata-rata kan prefer swasta yang harganya sampai mungkin ada yang di atas 2,5 juta sebulan. Nah itu wajar nggak menurut lo? Gua nggak kuat yuk duitnya. Bukan masalah kuat nggak kuat, gue nanya wajar nggak? Ya jadi gue bilang nggak wajar lah. Orang gue juga kuat bayar. Udah jadi intinya gue gak usah swasta gitu kan, mau negeri ya. Cuma buat anak sekolah gitu, masih dengan duit segitu ya. Cuma buat sekolah anak, dan itu sekolah anak masih di sekolah dasar gitu ya. Ya gue nggak tahu sih kalau emang rezekinya ada ya, gue mau ngasih bisa bayar semahal itu. Gue paling mahal 1 juta lah yuk. Udah paling mahal itu. Ya artinya kan 2,5 juta itu kan belum tentu baik ya, maksud gue. Tapi ada gitu yang mengoffer dengan harga segitu, dan faktanya tuh laris kalau di Jakarta ya. Iya. Ya. Lalu sekarang pertanyaan kita deh buat sama-sama di sini. Lu kepengen gak anak lu masuk 8 juga? Kepengen gak anak lu dapetin feel yang sama lu dapetin ketika lu SMA di 8 gitu? Gue nggak mau. Gue kan harapan. Anak lu lebih dong. Enggak maksud 40 kayak. Kalau gue tergantung guru geografinya dong. Udah pensiun nanti Dol. Parah lu. Iya maksud. Karena guru geografi itu adalah kunci. Gue nanti kalau seleksi sekolah SMA Ih, kunci bener yo. Melihat dunia. Bisa menerawang. Bener. Kalau ada guru yang menerawang, oke, kita cabut dari sekolah ini. Gue kepikiran gini, maksud gue ketika gue bisa bukan soal pendidikannya ya, kalau gue ngerasa ya, gue ngobrol sama istri, gue bilang feel untuk bisa ngedapetin teman-teman yang bisa nge-push lu jadi lebih baik itu nggak murah, maksud gue gitu. Yang jadi concern itu bukan si anaknya dapat bahasa Inggris yang kayak gimana atau dapat gurunya native gitu. Gue sih nggak kesana ya. Gue lebih mikir kayak gue cukup bersyukur banget bisa punya teman-teman yang kayak nge-push gue untuk berubah jadi terus lebih baik gitu. Nggak kayak apa ya? Maksud gue kayak ngeliat Hasri, ngeliat elu, ngeliat Ferry, ngeliat Tawakal tuh kayak wah gue. Ya ini kan 1 million saja. Mungkin di swasta juga kayak gini. Ini kan 1 million saja. Kalau lo lihat orang-orang mungkin kayak Afan gitu mungkin nggak merasakan hal yang sama. Iya. Bisa jadi sih. Cuma maksud gue karena ini yang gue rasain ya itu yang mau bisa gue share juga ke anak gue gitu sebenarnya. Yang penting itu sebenarnya punya teman kayak lu ini. Nanti gue pengen lu bisa ngerasain juga gitu. Yang keep improving lah gitu. Jadi nggak stuck di satu titik gitu. Yang saling update klasemen lah ya. Iya. Jadi kalau klasemen sementara dipimpin Asri ya? Iyalah. Kemarin udah state berapa ratus ribu, Sri setahun. Oh, Liverpool nomor 1 boy, Liverpool. Iya nggak? Boleh lah, emang ini tahunnya Liverpool lah, Sri. Iya, Tapi gitu. memang kalau gue ya, gue ngelihat harga 2 juta itu menurut gue wajar. Karena kuncinya itu kan di gaji guru ya. Lo kalau mau expect guru itu baik kan tentunya dia harus sejahtera. Ya menurut gue bullshit lah kalau guru yang dia voluntary, ya ada sih memang. Tapi most itu ya guru ya sejahtera dia baru nyaman ngajar. Nah sekarang lo bayangin kalau misalnya 20 orang sekelas gitu. 20 orang sekelas, 2 juta, berarti kan 40 juta ya. Gaji guru yang ideal anggap aja 5, bahkan lebih ya 10 juta kalau di negeri. Nah itu apakah cukup gitu dengan 2 juta dengan listrik kalau swasta ya? Karena ya itu tadi memang basicnya itu unit cost-nya mahal pendidikan itu. Walaupun gue juga nggak afford juga sih dengan harga segitu. Tapi ya make sense menurut gue ya. Masalah kita pilihnya yang mana ya itu kembali lagi ke kemampuan kita gitu. Tapi menurut gue pribadi sih make sense. Harga segitu tuh cukup wajar menurut gue ya. Karena kan SD kayak gitu offer nggak cuma 1-2 guru.
Tapi banyak gurunya gitu, apalagi yang ada tahfiz lah, apalah, ya kayak gitulah. Walaupun ya nggak harus mahal sebenarnya, cuma harga mahal itu kayaknya nggak bisa dihindari menurut gue ya. Iya benar juga sih. Kalau di Oke, US Dal. gimana Sri? Lebih Sri, mahal kalau lagi kalau swasta. US, Wah, swasta mah ngawur. iya. Jadi ada schoolnya itu in general dibagi dua, swasta sama public, negeri. Kalau swasta itu bisa harganya gila-gilaan. Kalau negeri itu biasa disupport sama local government, jadi itu bisa jauh lebih murah. Cuma menariknya kalau di US itu sistem sekolah kualitasnya adalah berdasarkan tempat tinggal lu di daerah itu. Karena sekolah itu dapat subsidi dari pajak daerah tempat lu tinggal. Semakin banyak orang kaya di tempat lu tinggal itu, semakin bagus biasanya sekolahnya itu. Makanya dibilang itu kan systemic racism. Karena itu curang, orang yang kaya aja nggak. Tuh, kita kan mau kayak gitu juga, Sri. Tapi udah keburu diprotes. Katanya jonasi. Makan tuh jonasi. Jadi ya, itu tadi ada ketimpangan antara daerah-daerah yang kebanyakan orang kaya sama daerah-daerah negro-negro gitu kan, niga-niga. Jadi ya itu masalah yang isu yang besar di sini. Jadi ya seperti itu dong. Ada ketimpangan kayak gitu di sini swasta. Go ahead. Oke. Hati-hati Sri, belakang tuh Sri. Iya. Gue udah pasang kuda-kuda nih. Mana nih? Dari loncat ngambil sepeda ntar. Oke, Dal. Ini kita sudah hampir 1,5 jam ya. Iya. Sebenarnya menarik sebenarnya pembahasan PNS. Awalnya gue berpikiran ya yang jelek-jelek lah tentang PNS, tapi setelah gue pelajari dari lu dan ya sebenarnya sih basically sih sama-sama aja sih, lu mau kerja swasta asalkan lu masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kayaknya lu akan mendapatkan experience yang sama gitu. Terutama buat anak muda yang punya ide-ide perubahan. Ya, menurut gue di mana-mana sama lah gitu. Di swasta maupun di negeri ya itu memang mungkin emang pertentangannya generation gapnya emang begitu ya. Yang tua pengen status quo, yang muda pengen berubah, dan kayaknya memang itu yang PR Indonesia sih, karena masih beranggapan yang tua itu memang yang harus dihormati dan lain sebagainya lah. Walaupun juga ya salah juga sih kalau terlalu mengandalkan yang muda sih. Kan katanya mendingan yang punya pengalaman. Ya gitulah kira-kira. Oke. Teman-teman semua, baterai saya tinggal 5%. Ada lagi yang pengen bertanya tentang Fadoli? Kalau tidak ada, podcast kita tutup. Gue nanya. Silakan. Gue kagak ngerti tentang government dan PNS Indonesia. Cuma gue pengen nanya ke lu dong. Dua pertanyaan. Karena udah mau tutup nih warungnya. Number one, dulu waktu kecil cita-cita lu apa dong? Dan sekarang cita-cita lu apa? Apa masih sama atau berubah? Terus itu gimana prosesnya? Nomor dua, what are you grateful for? Apa hal yang lu syukuri sekarang di tengah, keterbatasan macam-macam? Apa hal yang lu syukuri? Dan what would you like to improve? Apa yang lo ingin improve dari keadaan sekarang? Silakan lo. Wah, gila berat banget ya Mas Ri ya kalau nanya. Ngeri. Ya, yang pertama gue dulu kecil mau jadi dokter Sri. Gue kecil dari mau jadi dokter, terus gue bilang mak gue mau jadi dokter gitu. Nah, cuma ternyata itu tertabrak dengan kondisi bahwa dokter itu at least kayak 10 tahun baru bisa settle gitu. Gue anak pertama, terus gue punya adik 2 juga, dan keluarga gue kayaknya gue akan melihat akan gue topang. Jadi kayaknya cita-cita gue jadi dokter tuh nggak visible bukan buat guanya ya, buat keluarga gue lah gitu. Nah akhirnya gue berpikir bahwa gue cari ya karir yang kira-kira gue bisa lah menghasilkan sesuatu dalam waktu dekat setelah gue lulus kuliah.
Makanya gue memilih akhirnya jadi ngambil elektro, ngambil engineer setelah lulus kuliah punya duit. At least gue bisa support keluarga gue, bisa sekolahin adik gue, bisa bantu orang tua gue gitu. Nah, itu yang kalau ditanya soal cita-cita, jadi gue udah lari sebenarnya dari cita-cita awal gue. Terus apa yang gue syukuri, sebenarnya yang gue syukuri adalah cukup aja sih. Gue hidup cukup, dan gue bisa bantu, maksudnya gue bisa support orang tua gue bisa support Cukup adik gue. susah, cukup bingung ya Dol ya. Cukup putus asa. Iya. Enggak lah. Enggak. Mau keluar negeri cukup, mau tinggal di luar negeri cukup. jadi gue kayak, maksud gue gak mau, ya sekedar sharing aja ya, kayak di rekening gue ya 0 mulu tiap bulan gitu, tapi gue mensyukuri bahwa itu jadi jalan rezeki nggak cuma buat gue. Itu mah bukan sharing Dol, itu realita Dol. Dan ya gue tuh ya gitulah yuk, gue syukuri ya semua, ya maksudnya semua masih sehat-sehat lah. Jadi ya gue rasa nggak cuma soal duit, hidup tuh nggak cuma soal duit. Gue masih meyakini itu Sri gitu. Jadi itu satu. Terus jadi tuh Rejo sama kan, kok sama Jos, tos dulu Jos. Jadi hidup tuh day by day lah gitu. Nah, terus apa yang mau gue improve? Pertama gue ngerasa dengan gue ngambil jalan sekarang, sekolah, dan gue nanti pulang dengan kondisi yang gue improving dari pertama kali gue masuk PNS sih, gue ngerasa bahwa ini akan jadi batu loncatan gue yang bagus buat gue menentukan jalan gue ke depannya gitu. Gue ngerasa gini sih Sri, gue ngerasa bahwa di PNS itu sebenarnya lu tidak, gimana ya, tidak punya hak untuk bertanya lu bisa improve apa gitu. Itu yang gue ngerasa ya. Jadi kayak lu hanya cuma ikutin aja. Ini path-nya, lu ikutin jalannya, dan lu nggak perlu banyak tanya lah lu mau ngubah di mana. Dan akhirnya banyak orang yang ngebuang kayak 10 tahun, 15 tahun dari PNS nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Hanya berkutat dengan surat-surat, hanya berkutat dengan dokumen gitu. Dan gue ngerasa itu wasting time. Nah, dan makanya gue pas pertama kali masuk PNS, gue ngeliat gimana gue bisa improve nih. Gue harus lihat jalannya siapa. Dan gue ngeliat jalan sekolah adalah jalan pertama yang harus gue tempuh untuk bisa ngebuat gue improving dari kondisi gue sebelumnya. Dan gue berharapnya dengan gue udah selesai sekolah ini, ya at least ya, semoga gue bisa menjadi bagian dari sesuatu yang besar lah dalam kementerian gue gitu. Itu yang gue harapin ya. Maksudnya bukan gue harapin. Gue pengen gue improve. Sri. It's almost done. Oke, One gitu, last Sri. question Dol. Mohon doanya. Insya Allah. One last question. Gue nanya kita Begitu. Silakan. Silakan Kak. Nanya nggak? Nanya. Gue terakhir soalnya, gue harus yang paling terakhir nih. Baterai gue tinggal 3%. Silakan. Tawakal dulu, tawakal. Silakan. Yaudah, sorry, gue baru ikut. Nih mungkin dari tanyain tadi ya. Dol, katanya kan pendidikan di Korea salah satu yang terbaik di dunia ya. Nah, bahkan setara sama Finlandia lah. Tapi dia karakteristiknya ya hardworking banget. Nah, kalau menurut lu sendiri, lu setuju nggak sih kayak gitu? Apa lu prefer sistem Finlandia? Enggak, oke. Gue Mungkin lebih spesifik Dol, pertanyaannya Dol. Kenapa dengan sistem pendidikan terbaik keluarnya jadi opa-opa Gangnam Style gitu Dol? Itu stres kali. Opa Gangnam Style itu pendidikan juga loh yuk. Dari kecil mereka itu dilatih kayak gitu. Bener-bener Kal. Jadi gue ngelihat bahwa ya orang bilang bahwa pendidikan Korea salah satu yang paling kuat karena mereka dengan modal pendidikan itu bisa mengubah negaranya dalam waktu yang kayak cuma 30 tahun lah udah jadi sesuatu lah negaranya gitu. Gue bilang bahwa untuk Indonesia harus yang kayak gini sebenarnya. Jadi ya lu hardworking,
kita nggak bisa, gue nggak percaya bahwa yang kita tuju itu pendidikan Finlandia yang begitu apa ya, sophisticated lah kalau kata gue. Lu bebas ngapain, lu diberi kemudahan, itu tuh nggak bakal maju Indonesia kayak gitu. Jadi gue ngerasa bahwa Indonesia akan lebih baik kalau dia bisa ngadopsi Korea sebenarnya dari sisi pendidikan, karena sebenarnya agak mirip. Jadi kayak orang tua kita kan banyak yang berjuang buat anaknya demi pendidikan anak ya. Gitu. Jadi gue ngerasa bahwa ini miripnya sama Korea gitu. Cuma kita kurang kerja keras. Orang Indo tuh kurang kerja keras. Jadi ya... Indonesia tuh keras dulu baru kerja, Dol. Mau ready dulu ya baru kerja. Ganti presiden dulu baru berubah. Iya itu ya, itu kata gue Kal. Jadi kita harus ngadopsi yang situ bahas ini sih. Oke, Dol, one last question, Dol. Ya. Ah, ya udah deh. Gue one last question dong, boleh gak? Bentar dulu. Ini gue tinggal 2 menit, ntar lo yang tutup ya kalau gue habis ya baterainya ya. Silakan. One last question, Dol. Ketika lu tahu, Dol, cerita lu waktu pemilihan ketua ASP, Dol, yang ternyata penuh dengan intrik. Perasaan lu sama Rejos gimana, Dol? Jos ditanyain kayak gitu, Jos. Ya, clear nih malam ini. Coba gimana nih? Enggak, gue juga sebenarnya amazed ya dengan cerita itu gitu. Jadi kayak gimana abis lo diceritain kok? amazed makanya kok amazed gitu, gila ceritanya ini banget apa namanya, twist kan, cerita twist. Gue ngerasa sebenarnya waktu pertama gue dengar itu gue ngerasa nggak enak sebenarnya. Maksud gue pertama nggak enak satu sama Bayu misalnya, sama Bayu ya gue karena Bayu ngebelain gue gitu. Bisa jadi gue tuh tidak bisa memenuhi apa ya, kayak si Dol itu emang begitu tuh sebenarnya, lu salah lu baik. Gue tuh ngerasa apa namanya, aduh gue bener gak ya, maksud gue nggak enak sama Bayu gitu. Jangan-jangan gue bukan temen yang dibilang Bayu gitu loh. Nah itu satu. Terus yang kedua gue juga nggak enak sama Rejos dan sama teman-teman yang ngedukung Rejos juga. Maksud gue siapa sih tuh? Tuh. Suara siapa sih? Iya gue restu kayaknya. Gue ngerasanya gini, apa namanya, ya itulah, nanti orang pasang ekspektasi tinggi, terus padahal gue apalah gini kan, nggak bertanya orang, Jos. Dol, gue bertanya sikap lu sama Rejos terusan. Gue ya, MC ini keren kayak Najwa nih. Sikapnya sebenarnya biasa ya, sekarang udah biasa ya kali ya. Mungkin gue nggak enak yo gitu. Begitu tahu ceritanya begitu kan gue nggak enak sama Rejos ya, gimana ya. Maksud gue kayak ya nggak enak lah gue posisinya gitu. Kayak Jokowi dan Prabowo dong, kayak enak ya. Tapi lo harus jadi menhan ya nggak? Jadi menhan. Tapi terus jadi wakil lo, Dol. Iya. Komunikasi. Gue sih ngerasa Jos, diem. Rejos diem aja nih, Jos. Nggak ada suaranya deh, Jos. Oke. Clear ya berarti ya? Iya. Malam ini kita ini memang fenomena yang gimana ya? Gue sendiri menyaksikan dan kepala mata gue sendiri ini ngapain sih pada begini? Itu bener-bener orang tuh tinggal ngomong, oke, Rejos jadi tuh. Gue inget banget tuh. Tiba-tiba Bayu ngomong itu. Gitu. Walaupun gue ngeliat ada arah dari kakak kelas kita ya, itu kayak pengen ayo diperpanjang lagi diskusinya, padahal kalau itu di stop Rejos jadi tuh. Sekarang kita tanya sama Bayu, Bay, lu nyesel gak begitu? Enggak. Kalau gue sih dari dulu emang orangnya nggak suka ngelihat orang terlalu berlebihan ngejudge orang.
Terus waktu itu kayaknya Oh sih iya, si memang Doli waktu itu dijudge ya, ngejudge-nya betul terlalu betul. berlebihan sih. Terlalu berlebihan itu aja sebenarnya. Ya. Dulu dianggapnya terlalu ini apa? Terlalu selengean gitu ya. Ya emosional lah apalah gitu kan. Ya emosional ya ya. Gue inget. Tuh Regis bilang tuh, gue udah sujud syukur padahal. Udah siapin pidato kemenangan tuh. Udah Cuma kayak ada yang pernah, remaja ada sih yang pernah Regis. nanyain ke senior nggak sih sebenarnya emang apakah waktu kita tutup mata dan vote ulang itu Dolly beneran menang atau Jangan, TSM, terstruktur, sistematis, Struktur. Settingan itu. Hentikan, hentikan penghitungan. Cuma plot twist yang menang. Kireng. jangan-jangan bener Nanti kita kata coba undang Reza Hidayat lah untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. jangan-jangan Oh. bener kata Perdil gitu kan ada konspirasi nih sebenarnya. Iya nih. Pertanyaan Oke, terakhir, guys, dong. dengan Pertanyaan terakhir dong. Ya gimana sih? Tanya terakhir mulu Tri. Oh nanti di bagian yang ini Jangan dikat lah, Mas aja ya. Bray. Wah lu pilihan lu kurang banyak Sri. Waduh, Basri salah nih. Emang lo maunya pilihannya siapa, Dal? Enggak. Udah cukup. Oke, yuk, silakan yuk. Oke. Deh. Masa lalu tadi menutup pembicaraan kita pada malam hari ini. Baterai gua tinggal 1%. Ya banyak ya, kita sebagai teman bisa belajar banget dari apa yang Doli alami selama ini. Ya at least bisa jadi ini kita lah ya. Tadi benar kata Doli bahwa yang penting dari apa yang telah kita jalanin selama ini itu ternyata ini tadi lingkungan yang saling support ya, yang mahal ternyata. Mungkin friends come and go, tapi ya ini tadi lingkungan kayak gini yang bisa apa tadi ngingetin kita lagi tentang idealisme kita dan lain sebagainya lah. Ya moga ya, dan podcast SOS ini adalah salah satu ini ya manifestasinya ya, bentuk nyatanya bahwa memang kita juga pengen share juga nih value-value yang ada di teman-teman OOS ke teman-teman di luar OOS nih. Silakan kalau yang mau bergabung dengan OOS bisa kirim nomor HP-nya. Nanti kita undang ke grup kita, tapi dengan satu syarat. Buat pembahasan cebong dan kampret. No baper ya. Oke guys, it's a wrap. Thank you for all atas waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan ya, podcast SOS kita yang ketiga, potongan keseharian OOS. Semoga kita bisa ketemu lagi, insya Allah minggu depan deh. Nanti gua kasih tahu pembicaranya siapa. Siap-siap ya Dokter Ate ya. Mantap. Sprio aja. Oke, minggu depan kita bicara tentang dunia kesehatan nih. Oke, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.